Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik mengenai sejarah penemuan dan teori tentang sel. Nah, di sini untuk KD-nya adalah siswa mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil dari suatu kehidupan. Di mana tujuan kita belajar tentang materi ini adalah siswa mampu menjelaskan sejarah atau histori dan penemuan sel serta menjelaskan teori-teori tentang sel. Nah, di sini ada beberapa ilmuwan atau tokoh yang mempelopori atau mencetus suatu istilah tentang sel ya. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang sejarah tentang penemuan sel. Nah, pertama di sini ada si Robert Hooke. Nah, kita semua mengetahui bahwa sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, seorang ilmuwan asal Inggris pada tahun 1665 atau sekitar abad ke-18. Nah, Robert Hooke menemukan sel setelah mengamati sel gabus atau Quercus suber pada dinding sel tumbuhan dengan menggunakan mikroskop yang dia buat. Ini masih sederhana ya. Nah, bisa dilihat ini adalah mikroskop yang digunakan oleh si Robert Hooke untuk mengamati atau mengobservasi sel gabus atau Quercus suber ya. Robert Hooke dengan memanfaatkan mikroskop ini, ia berhasil menjadi orang pertama yang melihat adanya ruang-ruang kecil yang dibatasi oleh dinding-dinding pada jaringan tumbuhan. Dialah yang pertama kali melihat adanya ruang-ruang kecil atau semacam kamar-kamar kecil yang dibatasi oleh dinding-dinding pada irisan jaringan tumbuhan yang disebut dengan sel. Dari kata sela ya. Nah, dengan penemuan sel oleh Robert Hooke, maka para ahli mulai tertarik. Apalagi setelah diketahui bahwa bagian yang penting dari sel tidak hanya dinding selulosa pada tumbuhan saja, tetapi juga meliputi isi sel tersebut. Nah, jadi semuanya sudah mengetahui bahwa yang pertama kali menemukan sel adalah Robert Hooke. Oke, menggunakan mikroskop sederhana. Nah, ini adalah lukisan Hooke tentang sela atau ruang-ruang kecil tadi, yang di sini ada irisan membujur sebelah kiri, dan ini adalah irisan melintang sebelah kanan dari penampang sel gabus atau Quercus suber ya. Nah, selanjutnya si Antonie van Leeuwenhoek ini merupakan ilmuwan asal Belanda yang menemukan mikroskop berlensa tunggal pada tahun 1668 atau 3 tahun setelah si Robert Hooke menemukan sel. Mikroskop berlensa tunggal ini digunakan untuk mengamati sel hidup dari alga Spirogyra, ini gambarnya ya, Spirogyra, dan bakteri pada tahun 1674, di mana kita menyebutnya sebagai protista. Nah, sedangkan si Leeuwenhoek menyebut ini sebagai animalcula atau hewan-hewan kecil yang hidup dan berkembang biak pada air. Nah, selanjutnya si Johannes Purkinje. Nah, 2 abad kemudian, yaitu pada permulaan abad ke-19, Johannes Purkinje merupakan ilmuwan asal Prancis memperkenalkan istilah protoplasma untuk cairan yang terdapat di dalam sel hidup. Nah, Johannes Purkinje memperkenalkan istilah protoplasma ini yang merupakan cairan penting yang terdapat di dalam sel. Istilah ini digunakan untuk menamai bahan embrional dari sel telur ya. Jadi yang memperkenalkan istilah protoplasma adalah si Johannes Purkinje asal Prancis. Nah, jadi sebenarnya protoplasma itu merupakan suatu cairan yang berfungsi dalam melindungi organ-organ tubuh, bertindak sebagai cadangan energi, mengangkut oksigen, mengatur sifat termal atau panas, serta menimbulkan berbagai reaksi kimia. Itu merupakan fungsi dari protoplasma. Nah, pada tahun 1833, ia menemukan struktur penting di dalam sel yang dikenal dengan nukleus atau inti sel. Perlu kamu ketahui bahwa inti sel atau nukleus merupakan bagian sel yang berukuran besar, berbentuk bulat, oval, atau bahkan tidak teratur, kemudian dikelilingi oleh sitoplasma dan terletak agak di tengah sel. Umumnya inti sel hanya ada satu di dalam sel tersebut.
Inti sel atau nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan atau aktivitas sel, terutama saat terjadi perkembangbiakan. Di dalam inti sel terdapat kromosom yang mengandung gen, di mana gen berperan sebagai pembawa sifat dari keturunan. Di dalam inti sel atau nukleus terdapat anak inti sel atau dikenal dengan nukleolus. Jadi orang yang pertama kali menemukan nukleus atau inti sel adalah Robert Brown ya. Nah, selanjutnya Felix Dujardin asal Prancis. Pada tahun 1835, ia pertama kali mengidentifikasi protoplasma di dalam sel hidup yang juga dikenal dengan sitoplasma. Nah, sitoplasma merupakan cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel, tersusun atas air dan bahan-bahan kimia yang terlarut seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan seterusnya. Nah, apa fungsinya? Nah, jadi sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia seluler yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori tentang sel ya. Nah, yang pertama di sini ada Matthias Leiden dan Theodor Schwann. Nah, kita bahas yang pertama dulu, si Matthias Leiden. Ia merupakan ilmuwan asal Jerman. Pada tahun 1838, ia mengemukakan hipotesis bahwa semua tumbuhan terbentuk dari sel-sel. Si Schleiden ini dia mengadakan pengamatan mikroskopis terhadap sel-sel tumbuhan. Nah, sedangkan si Theodor Schwann dia mengamati atau melakukan observasi pada hewan. Ya, jadi kalau si Schleiden dia adalah ahli botani atau tumbuh-tumbuhan, sedangkan Schwann adalah ahli zoologi atau hewan. Dari hasil pengamatan tersebut, dari si Schleiden dan Schwann, mereka menarik sebuah kesimpulan atau konklusi bahwa setiap makhluk hidup terdiri dari sel. Ya, kemudian sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Dan organisme bersel tunggal atau uniseluler terdiri dari sebuah sel, sedangkan organisme lain yang tersusun lebih dari satu sel disebut dengan organisme bersel banyak atau multiseluler. Jadi ada istilah uniseluler dan multiseluler. Nah, selanjutnya Rudolf Virchow, ya seorang ilmuwan atau ahli patologi asal Jerman. Nah, pada tahun 1855, ia mengemukakan bahwa sel-sel bereproduksi membentuk sel-sel yang baru, di mana ia yang pertama kali mencetuskan istilah omniselula excelula, yaitu semua sel berasal dari sel pula. Nah, ia menyatakan bahwa sel berasal dari sel yang sebelumnya. Teori sel berasal dari sel tersebut diperkuat oleh berbagai eksperimen ahli mikrobiologi Prancis, yaitu si Louis Pasteur. Nah, selanjutnya ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan atau saintis, ya kita bahas satu persatu, yaitu oleh Jean-Baptiste de Lamarck asal Prancis, yaitu ia mengemukakan teori bahwa setiap badan hidup merupakan kumpulan dari sel. Kemudian Ludolf Christian Treviranus dan Johann Jacob Paul Moldenhauer asal Jerman menyatakan bahwa individu merupakan kesatuan dari sel-sel. Kemudian Henri Dutrochet asal Prancis mengemukakan bahwa sel merupakan elemen atau unsur-unsur penting atau mendasar atau fundamental dari suatu organisme hidup. Kemudian Max Schulz asal Jerman dan Thomas Huxley asal Inggris menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional dari kehidupan. Selanjutnya Walter Fleming dan Edward Strasburger asal Jerman menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan reproduksi atau perkembangbiakan dari makhluk hidup. Selanjutnya R. Strasburger asal Jerman ya menyatakan bahwa setiap inti sel atau nukleus berasal dari inti sel sebelumnya yang terbentuk melalui proses pembelahan baik secara mitosis maupun secara meiosis. Dan yang terakhir adalah C. Bernard ya asal Prancis, ia menyatakan bahwa inti sel atau nukleus merupakan struktur terpenting dari sel yang mengatur seluruh pekerjaan atau aktivitas dari sel tersebut.
Ya. Nah, jadi ada banyak sekali tokoh-tokoh atau pionir yang mengemukakan tentang teori sel dan juga ada beberapa ahli yang menemukan bagian-bagian penting dari sel. Nah, di sini ada beberapa teori yang berkaitan tentang sel. Dari teori ini kita bisa menarik beberapa definisi atau pengertian dari sel. Kalau misalnya kamu ditanya, apa pengertian dari sel? Nah, ini bisa kita lihat dari para pendapat dari tokohnya, baik menurut si Schleiden dan Schwann, Schultz dan Huxley, Rudolf Virchow maupun si Fleming dan Strasburger. Nah, kalau menurut si Schleiden dan Schwann, mereka menyatakan bahwa sel merupakan satuan struktural dari suatu kehidupan. Ya, jadi sel merupakan satuan yang terstruktur. Berarti di sini berhubungan sama bentuknya, strukturnya ya, dari suatu kehidupan. Nah, sedangkan menurut Schultz dan Huxley, sel merupakan satuan fungsional dari suatu kehidupan. Artinya di sini sel memiliki fungsi. Ya, fungsinya berbeda-beda atau bervariasi. Nah, selanjutnya menurut Rudolf Virchow, sel merupakan kesatuan hereditas atau pewarisan sifat dari suatu makhluk hidup. Sedangkan menurut Fleming dan Strasburger, sel merupakan kesatuan reproduksi atau perkembangbiakan dari suatu makhluk hidup. Nah, di sini kita bisa menarik benang merah bahwa sel ini merupakan bagian dari struktural, fungsional, hereditas, dan reproduksi dari makhluk hidup. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai sejarah penemuan sel dan teori tentang sel. Apabila ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, silakan ditanyakan, ya. Nah, kita masih membahas tentang basic ya, tentang hal-hal mendasar dari sel. Nah, untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang komponen kimiawi penyusun sel serta bentuk dan ukuran dari sel. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.